wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Yang kami hormati Ustadzah Aina Hulayya yang senantiasa membersamai kita dalam kajian muslimah, yang kami banggakan calon ratu rumah tangga gitu ya, mbak-mbak semuanya, teman-teman semuanya yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa bergabung dalam kajian muslimah di pertemuan ke-6 gitu ya, sudah ke-6. Rasa syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa menjalankan gitu ya agenda ini, melaksanakan agenda ini meskipun tadi ada sedikit kendala, semoga tidak mengurangi ya semangat kita untuk terus belajar, untuk terus meningkatkan kapasitas diri kita menjadi orang-orang yang senantiasa lebih baik. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Baiklah, langsung saja mari kita mulai agenda kajian muslimah pada siang hari ini. Mari kita buka bersama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan, yang akan dibacakan oleh Ustadzah Arifah. Monggo kepada Ustadzah Arifah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ibadul rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahilun Wa'ibadul rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahilun inna 'adzabaha kana ghurama innaha sa'at mustaqarran wa muqama walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama alladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu 'adzabu yawmal qiyamati wa yas'ud fihi muhanan illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima Aman taba wa amila sholihan fa innahu yatubu ilallahi mataba
والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Adzim. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, langsung saja untuk agenda selanjutnya, yakni acara inti kajian muslimah dengan tema pembentukan karakter calon ratu rumah tangga yang akan disampaikan oleh Ustadzah Ainah Hulayya. Monggo pada Ustadzah Ainah Hulayya kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini teman-teman bisa bergabung bersama di kajian muslimah untuk single ya, dan saat ini alhamdulillah ya kita semuanya bisa terhubung ya bersama-sama di Zoom ya, yang untuk sementara waktu karena ada kesalahan teknis jadi YouTube-nya belum bisa bisa diaktifkan gitu. Nah, teman-teman, insya Allah nanti untuk tidak mengurangi fasilitas yang kami berikan kepada teman-teman semuanya, insya Allah ini kita rekam, jadi nanti akan kita berikan kepada teman-teman semuanya di rekaman di grup, insya Allah. Oke. Langsung saja kita masuk ya ke materi. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, kenapa kemudian kita mengambil tema ini setelah kemarin 2 pekan yang lalu ya, saya menjelaskan kepada teman-teman semuanya tentang makna, hakikat, definisi dari sebuah pernikahan ya yang merupakan pintu pembentukan keluarga. Nah, di sini ada satu hal yang sangat penting yang kemudian harus kita siapkan adalah kesiapan kita ketika nanti kita akan menikah itu bukan hanya kesiapan dari sisi fisik ya, bukan hanya kesiapan dari sisi keuangan mungkin atau mungkin kesehatan gitu ya dan lain sebagainya, tapi juga harus kemudian karakter-karakter baik yang harus sudah terbentuk dulu di dalam diri kita yang karena kenapa? Karena ketika kita berinteraksi ya dengan suami atau nanti ketika punya anak ya karakter-karakter ini akan muncul
Ya, karakter di mana aslinya kita itu akan muncul karena apa? Karena interaksi harian. Dengan interaksi harian itulah yang kemudian seorang itu akan kemudian terlihat ya bagaimana seseorang menyikapi sebuah peristiwa. Bagaimana seorang itu menyikapi sebuah permasalahan ya. Bagaimana seorang itu berinteraksi dengan orang lain itu akan tampak ya ketika seseorang itu bergaul secara terus-menerus. Nah, bergaul secara terus-menerus, pergaulan kita di rumah ya, sebelum kita menikah gitu ya, sebelum panjenengan semua menikah, maka sebenarnya itu adalah fase-fase seseorang itu berlatih untuk memasuki fase rumah tangga yang merupakan benar-benar jihad bagi seorang baik perempuan maupun laki-laki gitu ya, terutama bagi perempuan ya, karena apapun yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah, begitu kemudian ada ijab kabul dan bentuk sebuah keluarga, maka semua yang dilakukan baik lesannya dari baik yang keluar dari bagaimana dia mengaktifasi pendengarannya, matanya, gitu ya. Itu sesungguhnya mempunyai pahala yang lebih ketika bila dibandingkan dengan ketika masih single. Nah, kenapa kita harus berusaha secepat mungkin ya, sedini mungkin untuk berbekal ini ya, karena sesungguhnya bukan karena kita ingin nikah atau tidak, bukan. Jadi sebenarnya ilmu untuk kemudian ilmu untuk berbekal ya menghadapi pernikahan itu bukan karena kita akan segera menikah, bukan, tapi memang ini wajib dimiliki oleh seorang ya ketika dia sudah balik, harusnya begitu, sehingga kemudian masa untuk berlatih berbagai karakter di rumahnya ketika dia masih menjadi sebelum menikah, masih dalam perwalian ayahnya, masih dalam asuhan ayah bundanya, gitu misalkan gitu, maka itu akan sangat-sangat berarti ya, menjadi bekal yang sangat berarti ketika nantinya dia menikah. Nah, maka kemudian di sini saya berikan judul pembentukan karakter calon ratu rumah tangga. Karena sesungguhnya panjenengan semuanya ini itu nantinya akan menjadi ratu rumah tangga. Kalau dalam bahasa hadisnya itu Robbatul Bait. Robbatul Bait itu artinya ya ratu rumah tangga. Apa itu? Ya dia yang mengelola, yang menjaga, yang kemudian memformat semua isi rumahnya, sehingga ya ini perhatikan ada perbedaan ya, yang kemudian menjadi satu hal yang berbeda dengan rumah yang lainnya dalam Islam itu, sehingga rumah itu bisa menjadi sinar bagi rumah yang lain. Gitu ya. Saya ulang lagi. Ratu rumah tangga atau Robbatul Bait yang nanti akan jenengan semuanya perangkat itu adalah bagaimana dia itu mengelola, menjaga, memelihara, menata ya rumahnya dengan segenap isinya termasuk penghuninya gitu, SDM-nya begitu ya, dan bagaimana interaksi di antara penghuninya serta tata letak ya apa saja yang akan diletakkan dan ditata di dalam rumahnya itu, sehingga targetnya ya rumah dan penghuninya itu menjadi cahaya bagi rumah yang lain. Ya, minimal ya dalam Islam minimal cahaya itu menyinari 40 rumah di depan, 40 rumah di belakang, 40 rumah sebelah kanan, dan 40 rumah sebelah kiri. Minimal itu yang kemudian kita lakukan. Nah, yang sering kali terjadi penataan rumah, artinya fungsi atau peran sebagai Robbatul Bait atau ratu rumah tangga itu mencukupkan pada sebatas menata perabot rumah tangga. Itu pun belum tentu sesuai ya, karena ada rumah yang penuh dengan perabot itu ya, sampai kemudian mau lewat kadang memiringkan badan saking banyaknya perabotan rumah tangganya itu ya.
pernik-perniknya terlalu banyak sehingga kemudian saya harus sangat berhati-hati untuk melewati area tersebut. Nah, ini butuh untuk kemudian kita tata ulang, kita kelola. Atau katakanlah enggak, pokoknya aku pengen rumah yang minimalis. Coba kemudian kita lihat seminimalis apa gitu ya. Coba kemudian mulai dibuka apa namanya lemarinya gitu. Nah, ketika kemudian dibuka lemarinya, apakah apa namanya kita bisa kemudian memastikan bahwa gitu kan rumah yang kemudian terkelola dengan baik, termanage dengan baik, terjaga dengan baik, dipelihara dengan baik adalah rumah yang enggak menghadirkan apa namanya berlebih-lebihan. Rumah yang kemudian barang-barang yang dimilikinya efektif dan efisien. Ya kita nanti akan bisa melihat ya. Nanti di pelajaran selanjutnya tentang penataan rumah itu kita akan kemudian belajar bagaimana kita mengelola lemari kita. Berapa jumlah baju kita, berapa jumlah baju yang nggak dipakai, bagaimana cara kita menata baju itu agar kemudian efektif, efisien, nggak kemudian murat-marit terus, begitu ya. Seringkali kan kemudian baju yang tertata itu kemudian menjadi baju yang harus nata ulang gitu ya, karena diambil gitu ya, nanti butuh efektivitas itu. Nah, bisa jadi isi lemari itu memang harus dibongkar ulang. Ya, kita cukupkan yang memang itu kita pakai. Jadi ada berapa kerudung yang nggak dipakai, berapa baju ya yang kemudian kita simpan doang. Gitu. Padahal sebenarnya di luar sana itu banyak yang membutuhkan, gitu ya. Ada seorang teman ya ketika saya berbicara begitu, ketika saya ngisi di sebuah sesi ya di workshop itu. Kemudian dia mulai membongkar isi lemarinya. Maka kemudian ada satu kresek besar, gamis, baju, serta kerudung yang bisa kemudian diinfakkan. Coba bayangkan, ini kita tuh sebenarnya bisa berbagi, tapi kita simpan, nggak kemudian kita bagi gitu ya. Ini sebenarnya kita bisa untuk kemudian memberi, tapi itu tersimpan gitu ya. Nah ini kan keterhalangan yang memang kita ciptakan, keterhalangan kita untuk berinfak, keterhalangan kita untuk bersedekah, padahal itu yang menjaga kita, menjaga harta kita, menjaga rumah kita, itu adalah sedekah itu, tapi kemudian kita halangi sendiri, gitu ya. Karena mungkin ketidaksadaran yang diciptakan sendiri karena nggak paham. Nah, maka karena itu mari kita cermati ya, berbekal kita, ya, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, ini yang pertama, teman-teman yang dirahmati Allah, ya, keluarga itu merupakan batu bata pertama pembentuk masyarakat. Nah, sebagaimana pada materi-materi sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa sesungguhnya masyarakat tidak akan terbentuk dengan baik ya tanpa adanya keluarga. Jadi masyarakat tidak akan terbentuk dengan baik tanpa adanya keluarga. Nah, maka di sini ya keluarga itu yang merupakan apa namanya sebuah komunitas yang tercipta yang dimulai dari dua orang yaitu sepasang ya laki-laki dan perempuan gitu ya yang merupakan di situ disebut sebagai batu bata pertama ya dan unit sosial yang paling fundamental bagi sebuah masyarakat. Jadi apa namanya sebuah keluarga itu betul-betul kemudian akan menjadi baik tergantung pada dua orang yang pertama menciptakan keluarga itu yaitu suami dan istri. Nanti ada anak tergantung bagaimana pembentukan yang ada pada suami dan istri tadi. Nah, pada sebuah keluarga maka akan tercermin prasyarat dan unsur-unsur pada tatanan sebuah masyarakat. Jadi terbentuknya sebuah masyarakat itu mempunyai syarat-syarat. Apa aja syarat-syaratnya? Yang pertama, manusia itu yang hidup bersama-sama. Jadi masyarakat itu terbentuk dari masyarakat yang hidup bersama. Iya, ya artinya kalau kemudian yang sudah terjadi, panjenengan semua hidup di lingkungan, ada RT, ada RW, ada kelurahan, ada kecamatan, itu awalnya ya itu dari tadi yang saya sampaikan adalah dari keluarga, satu keluarga. Nah, ada keluarga terdiri dari beberapa keluarga akhirnya terbentuk masyarakat. Kemudian saat yang kedua, manusia hidup bersama tapi harus kemudian bergaul dengan waktu yang cukup lama. Kenapa kok kemudian harus bergaul dalam waktu yang cukup lama, rentang lama?
Karena dari pergaulan itulah kemudian seorang itu akan muncul gitu ya, karakter-karakter yang baik ya, yang kemudian memang karakter itu bisa muncul ketika orang itu berinteraksi dengan yang lain. Contohnya ya. Contohnya adalah empati, suka memberi gitu ya, dermawan. Nah, ini dibutuhkan orang lain untuk memunculkan ya, memunculkan karakter dermawan, empati, simpati. Nah, maka kemudian ketika ini ya, anak pertama lahir, nanti ya, jangan semuanya kalau anak pertama lahir, kemudian ada anak kedua, ini sebenarnya latihan anak untuk kemudian bisa dia itu berlatih bagaimana berinteraksi dengan yang lain. Mungkin kalau sama ayah, bundanya gitu, dia akan memperoleh apa yang dia inginkan. Tapi kalau dengan kakaknya atau adiknya, dia kemudian akan melatih bagaimana menurunkan egonya, ya, bagaimana dia itu kemudian menumbuhkan karakter baiknya, akhlak baiknya itu berupa dermawan, berupa empati dan lain sebagainya itu untuk apa namanya memunculkan kemuliaan hidup, ya, karena orang itu ya efek dari dermawan, memberi gitu ya. Allah itu akan membersihkan ya hatinya itu sehingga kebahagiaan yang hakiki itu akan muncul. Jadi kebahagiaan yang sesungguhnya. Gitu ya. Salah satunya itu muncul ketika kita itu memberi, gitu ya. Nah, maka orang yang banyak memberi, ya, itu kebahagiaannya itu nggak akan kemudian tertandingi ya. Artinya memang apa namanya dia itu akan kemudian menyebabkan kebahagiaan yang berlimpah-limpah dan akan melahirkan ide-ide baru lagi untuk memberi gitu. Nah, kemudian kita lihat lagi di slide yang ketiga, menciptakan komunikasi dan peraturan. Jadi karena bergaul dalam waktu yang cukup lama, maka kemudian ada tata kelola, ada tata aturan bagaimana seorang itu berkomunikasi dan tentu saja ada peraturan-peraturan. Coba panjenengan semuanya lihat ya di rumah masing-masing. Tentu peraturan itu berbeda-beda. Jam makan saja masing-masing dari keluarga itu tidak sama meskipun ada mirip-miripnya, ya kan? Jam tidur, gitu ya. Kemudian bersih-bersih rumah atau bagaimana kemudian ketika berinteraksi dengan orang tuanya, dengan ibunya, dengan bapaknya, cara manggil, gitu ya. Cara matur kepada orang tuanya, ya. Bahasa yang dipakai, bahasa Jawa, bahasa Jawa ngoko, bahasa Jawa apa? Kromo atau bahasa Indonesia gitu ya. Atau memang ada keluarga yang memang saya jarang tuh bicara sama ayah, saya jarang bicara sama ibu, jadi sampai nggak tersusun bahasa yang rapi. Ini sangat mempengaruhi pembentukan karakter gitu ya. Nah itu, nah akan mempengaruhi poin keempat yang merupakan rasa terbentuknya masyarakat. Apa itu menyadari integrasi sosial. Ya, jadi seseorang itu yang kemudian ada terikat dengan komunikasi, terikat dengan peraturan itu pasti akan menyadari bahwa sesungguhnya kehidupan kita itu adalah kehidupan sosial yang bersama-sama dengan orang yang memang kemudian dimulai dari keluarga, dari rumah. Rumah itu merupakan pusat pelatihan, pusat pendidikan yang utama yang membentuk seseorang, rumah itu. Nah, meskipun ya di sini meskipun secara kapasitas apa namanya keluarga terlihat kecil dan terbentuk dari beberapa individu saja, akan tapi semua individu di dalam keluarga mempunyai keterikatan emosional, sosial, finansial yang dipadukan dengan adanya hak dan kewajiban. Nah, justru dimulai dari keluarga itulah tatanan kehidupan masyarakat dan negara terbentuk, gitu ya. Ya. Nah, kita melangkah ke sini. Jadi teman-teman, rumah dan interaksi antar anggota keluarga adalah pembentuk karakter. Nah, di sini rumah yang kemudian kita tinggali, gitu ya, rumah yang kita tinggali, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ya, itu merupakan tempat yang sangat efektif ya untuk
membentuk karakter seseorang. Ya, untuk membentuk karakter seseorang. Di sini ya. Karena ada interaksi-interaksi di antara penghuni rumah. Gitu ya. Nah, maka dalam keluarga terdiri dari beberapa orang yang dikumpulkan Allah dengan kondisi yang berbeda-beda. Jadi suami dan istri itu karakternya pasti berbeda. Kalau toh ada kesamaannya ya tidak semuanya gitu. Justru bisa jadi seringkali itu banyak perbedaan-perbedaannya. Coba panjenengan semuanya nanti lihat ya, ayah ibunya saja. Ya, dilihat ayah ibunya atau kakaknya yang sudah menikah atau mungkin adiknya ada yang sudah menikah gitu ya, atau tante bule gitu ya. Itu akan terlihat benar bagaimana sesungguhnya suami dan istri itu mempunyai apa namanya karakter yang berbeda. Karena apa? Latar belakang kehidupannya berbeda gitu ya. Jadi ketika jenengan nanti semuanya menikah itu kemudian jangan apa namanya mencari yang sama kayak saya gitu ya. Ya ada yang sama dengan kita. Kenapa kemudian kita ditentukan dengan ini apa namanya dijodohkan dengan yang ini ya, yang berbeda begitu ya? Karena sesungguhnya ketika kita dijodohkan dengan yang berbeda itu ya, kita sedang dijadikan oleh Allah ya. Kita sedang dididik oleh Allah ya. Ya. Kita sedang dididik oleh Allah untuk disempurnakan oleh Allah melalui petunjuknya dengan dihadirkan orang lain yaitu suami ya, bagi suami adalah istri yang mempunyai karakter yang berbeda, dengan itu untuk saling melengkapi ya. Bisa jadi ya kekurangan kita itu adalah kelebihan suami dan sebaliknya kekurangan suami adalah kelebihan kita. Nah, permasalahannya yang seringkali terjadi adalah kita yang sudah sering terjadi, yang sudah menikah itu seringkali melihat kekurangan suami sehingga merasa lebih terus, gitu ya. Merasa suami saya tuh begini, merasa dirinya lebih. Padahal sesungguhnya kunci dia untuk menjadi lebih justru dengan melihat kelebihan suami. Karena apa? Kelebihan suami itu kekurangan dari istri. Nah itu yang kemudian apa namanya? Kunci permasalahannya ya, sehingga kemudian seringkali orang itu salah dalam mensikapi dan salah di dalam berkomunikasi. Padahal perbedaan-perbedaan yang ada antara suami dan istri itu oleh Allah agar bersinergi. Ya, goalnya itu agar bersinergi. Ya, bagaimana ketika melakukan aktivitas bersama dengan potensi yang berbeda masing-masing itu akan terbentuk karakter yang benar. Ada kalau kemudian karakter sudah terbentuk, ada peningkatan, gitu ya. Atau kemudian kalau ada karakter yang salah, ada dirubah menjadi karakter yang baik. Nah, karena sesungguhnya Islam ini datang itu untuk menyempurnakan karakter kita, gitu ya. Untuk menjadikan kita tuh menjadi sempurna akhlaknya karena Islam itu. Nah, semuanya itu petunjuknya ada di dalam Al-Qur'an ya. Nah, di dalam surat Al-Hujurat Allah menjelaskan kepada kita ayat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ya Yohanes, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian semuanya dari laki-laki, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Yaitu wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nah, inilah. Dan kemudian dijadikan bermasyarakat. Gitu. Artinya dari satu keluarga kemudian menjadi satu waja'alnakum dijadikan dari satu keluarga itu syu'uban berbangsa-bangsa wa qabaila lita'arafu dan
kabilah-kabilah, suku-suku lita'arofu untuk saling mengenal. Ya, saling mengenal itu bukan kemudian mengenal secara fisik, tapi saling berinteraksi secara hati, berinteraksi secara pikiran, berinteraksi secara fisik yang memunculkan banyak sekali kekayaan-kekayaan pengalaman dan juga memunculkan akhlak-akhlak baik karena interaksi tersebut. Maka di sini ya hasil dari interaksi tersebut ya karakter yang muncul itu ada kemudian standarnya apa? Inna akromakum indallahi atqakum, karena sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah itu adalah ketakwaan kalian. Yang paling takwa itu yang paling mulia. Innallaha alimun khabir. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Artinya apa? Kenapa kemudian Allah membuat standar tersendiri? Karena seseorang itu lebih mudah menilai apa yang terlihat oleh mata. Bukan hanya zaman sekarang, zaman Rasulullah demikian. Perhatikan baik-baik kisah ini. Ketika salah seorang sahabat Nabi, Ibnu Mas'ud, itu manjat pohon, ya, pohon kurma, dan terlihat tersingkap betisnya. Kan kalau orang Arab itu memakai gamis gitu kan ya. Nah, karena manjat pohon tersingkap kelihatan betisnya. Betisnya sangat kecil sehingga memang dia nggak proporsional ya. Artinya ada fisiknya nggak sempurna. Para sahabat, ingat ya, para sahabat yang mereka itu sangat dekat dengan Rasulullah, setiap hari berinteraksi dengan Rasulullah, setiap hari kajian bersama Rasulullah. Ada yang kemudian mereka beberapa tertawa, ya, mengejek gitu ya. Maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya, kakinya Ibnu Mas'ud itu lebih baik ya, kalau ditimbang lebih berat daripada Gunung Uhud. Sampai begitu. Ya. Ini untuk menggambarkan bahwa sesungguhnya manusia itu seringkali lebih mudah menilai dari sisi fisik. Lebih mudah menilai fisik. Coba ketika kita melihat hadis ya, wanita itu dinikahi karena apa? Yang pertama kali ditampilkan di hadis itu adalah fisik. Karena apa? Syariat ini baik yang kemudian petunjuknya ada di dalam Al-Quran maupun dalam hadis, hikmah-hikmah yang ada, itu disesuaikan dengan fitrah manusia. Ya. Manusia itu kecenderungannya mudah untuk melihat secara zahir yang mata. Maka apa? Ya kan yang pertama kali kecantikannya, yang kedua keturunannya, kekayaannya, kemudian ketika keturunannya, baru agamanya. Agama ini pun seringkali terjebak dengan fisik juga, gitu kan? Dalam tanda petik, apa coba? Ya, sering ke masjid. Oh, dia rajin ke masjid. Oh, dia berarti soleh, gitu ya. Oh, dia ini baca Al-Quran, berarti dia soleh. Padahal, ya, ketika membaca Al-Quran, ketika sering ke masjid itu bukan menjadi aktivitas yang muncul karena pemahaman, gitu ya, karena kebiasaan aja, ya bukan karena keterikatan yang besar kepada Allah, maka itu ya hanya sebuah rutinitas belaka dan tidak menjamin agamanya tadi, ya nggak menjamin agamanya tadi. Nah, oleh karena itu teman-teman yang dirahmati Allah di sini butuh ya kepada kita inilah inna akramakum indallahi atqakum, ya. Karena sesungguhnya seseorang itu bisa terjebak kepada kondisi-kondisi tertentu yang dia merasa lebih, ya. Dia merasa lebih, gitu ya. Maka hati-hati, ya, hati-hati dengan ini, dengan dengan perasaan kita yang kita merasa mungkin lebih dari yang lain, gitu ya. Karena ini kita misalkan teman kerja, kerjaannya kok kayak gitu, nggak profesional dan lain sebagainya, maka penilaian ada pada hati kita itu jangan kita pelihara terus-menerus. Kita tahu, oh iya, sebagai bekal kita untuk membimbing atau berinteraksi karena teman kerja, tim, misalkan begitu, oh maka harus kemudian bagaimana aku bisa menemukan cara agar teman kerjaku itu bisa meningkat, terupgrade dan baik, gitu ya. Sehingga ini ya permasalahan produk yang muncul itu yang dinikmati oleh masyarakat itu memang bisa sempurna.
kecacatan, misalkan kecacatan produk, misalkan kan, itu apa namanya terjadi ketika itu sudah muncul, itu kan terjadi kesalahan bukan pada saat satu orang, tapi tanggung jawab bersama satu tim. Nah, ini ketika kita muncul begitu, oh ini butuh untuk kemudian aku tahu ini. Karena demikian juga nanti ketika akan terjadi di pernikahan, gitu ya, akan terjadi pernikahan gitu. Ya bagaimana kita terbiasa untuk menyikapi, gitu ya. Ketika kita terbiasa menyalahkan orang lain, ketika kita terbiasa untuk melemparkan tanggung jawab, gitu ya, atau kita terbiasa untuk tidak membantu, ya udah bagian sendiri gitu, nggak berempati, itu pun nanti akan kemudian muncul di rumah tangga juga. Gitu. Nah, maka kita harus berhati-hati ya. Kemudian selanjutnya, nah rumah ya, secara interaksi antara rumah dan interaksi antara anggota keluarga dalam bentuk karakter. Nah, ini kita bagi yang pertama secara fisik rumah, gitu ya. Rumah itu ya Mas, coba masing-masing sambil membayangkan rumahnya masing-masing begitu ya. Itu dengan mohon keridhaan Allah, itu harus mempunyai standar rumah yang kita kelola nantinya. Coba sekarang mulai untuk belajar mengelola bagaimana rumahnya. Kalau kos, ya mengelola kamar kosnya, ya itu ya. Mengelola kosnya, ya mungkin bukan hanya di dalam kamar aja, mungkin kalau di terasnya, itu ya juga kemudian dikelola gitu ya. Itu standarnya 3. Ada 3. Pertama bersih, kemudian yang kedua suci, yang ketiga rapi. 3 standar ini. Ya. 3 standar ini ini standar mutlak. Ya. Jadi rumahnya seorang ratu rumah tangga, rumahnya Rabbatul Bait itu harus memenuhi 3 standar ini. Yang pertama bersih. Ya. Jadi rumah yang bersih itu tidak cukup kemudian disapu, kemudian tidak cukup kemudian penyedot debu dan lain sebagainya, itu bersih gitu ya. Tapi juga harus suci. Nah, ini pelajaran buat kita semuanya ya. Ketika mungkin rumah itu ada najisnya gitu ya. Kemudian seseorang yang bertanggung jawab di situ, ya tentu saja ibu rumah tangga kan ya bertanggung jawab di situ, atau ada anggota keluarga yang bertanggung jawab di situ ya di rumah itu ya, dan tidak membersihkan padahal dia tahu. Nah, maka ada orang yang sudah berwudu menginjak tempat itu, mungkin karpet atau lantai gitu ya, kemudian dia sholat, maka dia mendapatkan dosa. Hati-hati gitu ya. Nah, ini mumpung alhamdulillah panjenengan semuanya belum menikah, jadi bisa berhati-hati ya. Nah, ini misalkan maka pastikan, saya pernah silaturahim ke rumah seorang yang sudah mempunyai bayi gitu ya, tilik bayi, anak kedua kalau nggak salah ya, anak kedua itu saya mau sholat nggak jadi. Karena apa? Rumahnya di mana-mana bau pesing, sofanya, karpetnya. Saya sholat di mana, dan beliau sholat di tempat apa namanya, di tempat yang lain, tapi itu tempat-tempat yang tadi yang bau pesing itu masih kemudian dipakai untuk duduk, untuk ini menerima tamu begitu ya. Sampai aduh astagfirullahaladzim, kemudian segera pulang, ganti baju, yang bersihkan baju, kemudian berwudu dan sholat di rumah. Nah, ini karena apa? Ya tahu kalau kecium bau di situ gitu ya. Karena memang anak pertama dan anak kedua terpautnya nggak jauh. Ini bukan kemudian harus terpaut anak itu ya, apa namanya, harus jauh, enggak. Ini juga kita harus hati-hati. Atau kadang-kadang pernah juga ada seorang ayah yang anaknya itu ikut ke masjid pakai pampers, tapi pampers itu bau, dibawa ke masjid. Nah, ini ya, meskipun nggak mengenai orang lain, tapi tidak membawa najis gitu ya ke masjid. Maka setiap kali anak mau ikut ke masjid harus dipastikan nggak ngompol di situ, ya mungkin pakai pampers, dan pampersnya ganti yang baru begitu ya. Nah itu maka butuh untuk kemudian disikapi gitu. Nah, hal-hal semacam ini penting ya teman-teman ya. Nah, cara membersihkan ya bagaimana agar suci gitu ya. Maka kita butuh untuk mengetahui ya, misalkan sekarang itu kan ada alat pel yang ember, kemudian ada tongkat yang untuk ini yang alat pel itu kan, ya kan,
Kalau dulu kan ini diperas satu-satu itu. Nah, itu ketika kemudian kita sudah disapu, ada najis, langsung kita pel dengan itu, terus itu nanti dicelupkan lagi. Nah, padahal tadi habis kena najis. Nah, kemudian dibuat ngepel, itu najisnya kemana-mana. Seluruh rumah gitu ya. Seluruh rumah, maka berhati-hati. Nah, caranya ketika ada najis, pipis anak bayi, misalkan begitu ya, yang umur 1 tahun, mungkin pas kebetulan ngompol, maka cobalah untuk kemudian membersihkan dulu. Nah, termasuk ketika ada orang tua yang di rumah yang mungkin gitu ya, orang tua tersebut sudah mulai apa namanya tidak bisa mengendalikan mungkin ya, dari sudah mulai nggak bisa mengendalikan ya, itu maka butuh kemudian kita membersihkan najisnya. Nah, caranya misalkan ketika ini misalkan ini karpet ya, ini karpet misalkan. Terus kemudian di sini ada najis, ya di sini ada najis gitu ya. Maka kemudian ya ini kita angkat. Nah, kita angkat sedikit ya karpetnya. Kemudian bawahnya, lantainya, ini lantai, ini kita bersihkan dulu yang pas kena kan tembus kan ya. Dibersihkan dulu. Ambil air, diguyur, kemudian diserap. Ya. Kalau masih mau pakai lap itu, dibersihkan dulu lap itu atau ambil lap lain, kemudian baru dikeringkan. Baru kemudian ditaruh di sini ember. Ya, ember baskom gitu ya. Baskom yang cukup, saya dulu sampai punya baskom khusus untuk itu gitu ya. Setelah ini dicuci untuk lagi gitu ya. Untuk bersihkan karena masih kecil-kecil anak-anak itu ya. Nah, di sini kemudian karpetnya yang ini dikinikan, diluruskan. Nah, ini di bawahnya ada ember. Nah, atasnya kita tuang air. Air yang suci ya untuk membersihkan sampai kemudian air tadi netes terus guyur kira-kira satu ciduk begitu atau setengah ciduk ya. Nah, baru kemudian kita ambil lap bersih sambil dilap-lap itu tetap diputar biar kemudian najisnya turun semuanya. Baru kemudian dikeringkan. Kalau itu tadi karpetnya membersihkannya najis tadi dengan penyedot debu atau langsung pengering, belum suci. Ya, ini cara-cara ya. Panjenengan harus kemudian belajar untuk bersihkan itu ya, najis-najis itu ya, karena itu surga ya bagi kita semuanya. Nah, kemudian yang ketiga rapi ya, rapi. Nanti saya menginginkan ya, saya sama Bu Mimet itu ya, kita belajarnya bagaimana program kita rapi-rapi gitu ya, rapi-rapi rumah, tata letak apa namanya kulkas, isi lemari pakaian gitu ya. Kalau bisa kita akan menyusun ya materi-materi terkait itu sehingga kemudian kita bisa menata rumah itu dengan tadi ya memenuhi kriteria ini, saling bersih, suci, rapi. Karena apa? Karena sesungguhnya 3 hal ini itu akan kemudian berdampak atau menginspirasi. Jadi orang yang rumahnya kotor gitu ya, itu akan berpengaruh pada fisik penghuninya, ya akan menjadikan apa namanya nggak nyaman. Kalau nggak nyaman, maka jelas orang itu nggak akan kemudian banyak ide-ide yang keluar. Nah, ketika seorang itu dia apa namanya kondisinya nyaman, bersih, suci, rapih, itu akan menginspirasi, akan menjadikan para penghuni rumahnya itu akan mudah untuk terlahir ide-ide baru, gitu. Akan banyak program-program baru. Gitu ya. Nah, menginspirasi ini itu apa jalannya itulah dengan memberi energi positif. Ya, seorang ratu rumah tangga atau Rabatul Bait yang ketika dia meninggal dan suaminya itu ridho, gitu ya, maka dia akan masuk surga lewat pintu manapun yang dia sukai, gitu ya. Itu apa yang kemudian dilakukan dari nata rumahnya aja itu akan memberikan energi positif untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Kenapa kemudian meletakkan meja makan di situ? Kata letakkan sampai kemudian apa menata meja makan di mana nata lauk, di nata meskipun sederhana ini juga menginspirasi gitu ya.
akan kemudian memberikan energi positif, menata makanan itu juga akan menimbulkan energi positif ya, inspirasi bagi yang lain. Aku jadi lapar deh lihat ini gitu. Oh, enak sekali gitu ya. Itu kreativitas dari para ibu. Nah, maka kemudian ini menjadi satu hal yang harus kita pelajari, siapkan gitu ya. Dan ya, interaksi kita, cara kita untuk menjadikan bersih, cara kita untuk menjadikan suci, cara kita untuk menjadikan rapi itu memunculkan karakter-karakter yang baru ya. Karakter-karakter yang indah ya. Ada orang yang suka bersih-bersih, bersih rumahnya bagus, ya rapi, tertata meskipun rumahnya sederhana. Tapi penghuninya nggak nyaman gitu ya. Karena apa? Suaminya nggak nyaman, anaknya nggak nyaman, mungkin orang tuanya nggak nyaman gitu ya. Ada saya kenal ya seorang ibu itu yang sudah sepuh, ya ketika apa-apa itu suka terjatuh, jadi cepret-cepret makan, ada jatuh gitu ya. Itu ketika di rumah mengunjungi rumah anaknya langsung bermuka masam. Langsung, ibu tadi terasa, aku nggak enak kalau di rumah anakku yang sana. Gitu. Kenapa, Bu? Ya karena anakku tuh suka kebersihan, sementara aku nggak bisa. Semuanya sudah pada membawa apa aja kan udah gemeter gini ya. Sampai ya Allah gitu ya. Segitunya sampai orang tua seperti itu gitu ya merasa ini. Iya bersih, suci, rapi, tapi karakter yang dimunculkan karakter yang salah. Gitu. Seberapa sering rumah kotor karena orang tua yang hadir di rumah kita, itu sebenarnya ketika kita membersihkan, pahalanya berlimpah-limpah. Terus, seberapa rumah itu kotor, kemudian yang ngotori anak kita, suami kita, pahalanya itu bertumbuh terus-terus. Sampai ada orang yang bilang, jadi ibu rumah tangga itu susah, 24 jam kerja. Nggak pernah libur, nggak pernah cuti. Itu salah dalam baik memanajemen anaknya, suaminya, dan lainnya, juga memanajemen diri. Ya, merasa bahwa wanita yang bekerja itu ada cuti, ada liburnya, ada waktu selesainya. Kalau ibu rumah tangga selesai, bukan begitu. Tapi apa? Apapun yang dilakukan oleh ibu rumah tangga untuk ya menjaga rumah tadi, merawat rumah, menjadikan bersih suci rapi, ya itu dengan gembira, menampilkan wajah bergembira, selalu berseri-seri, muka berseri-seri, maka Allah akan mendatangkan pahala yang berlipat dibandingkan ketika seseorang itu belum menikah. Gitu. Nah, artinya sebenarnya tawarannya pahala, mau dilakukan 24 jam pun itu pahala-pahala terus begitu ya. Ya, tinggal bagaimana kalau ada orang yang bersih-bersih sampai grundel sampai ini lah itu. Ya, bermuka masam untuk yang kotorin gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua secara fungsi. Ya, secara fungsi dalam membentuk karakter keluarga, ya, ada satu ayat yang ini yang luar biasa sekali dari surat Nuh ayat 28. Ini doa Nabi Nuh gitu. Ayat terakhir di surat Nuh juz 29-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wali walidayya waliman takhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Wala tajidid dhalimina illa tabhara. Itu artinya Rabbi firli, ya Rabbku ampunilah aku. Wali walidayya dan kedua orang tuaku. Waliman takhala baitiya mu'minan. Dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman. Nah, walil mu'minina wal mu'minat, dan semua orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan. Wala tajidid dhalimina illa tabara. Dan janganlah engkau tambahkan kepada orang-orang yang zalim itu kecuali kehancuran, tabara gitu ya. Nah, artinya teman-teman yang dirahmati oleh Allah bahwa saya sesungguhnya rumah gitu ya. Itu bisa menjadi sumber cahaya. Bahkan di sini Nabi Nuh itu sampai
bercita-cita dengan meminta kepada Allah agar rumah beliau itu menjadi sumber kebaikan bagi orang lain, bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk orang lain. Sampai sedemikian rupa. Jadi sampai sedemikian rupa caranya itu ya. Jadi bisa menjadi kebaikan yang berlimpah bahkan untuk siapapun gitu ya. Yang masuk rumah dengan beriman. Artinya yang meyakini iman masuk rumah akan bertambah keimanannya, akan mendapatkan solusi. Gitu. Maka rumah ini yang bagaimana di sini saya nyampaikan ada 4 kriteria rumah agar rumah itu menjadi sumber cahaya bagi siapapun yang masuk. Ya, yang masuk dengan keyakinan, masuk dengan keimanan. Artinya sudah menjadi pusat kebaikan bukan hanya untuk keluarga, bukan hanya untuk suami, istri, anak, tapi untuk kemudian yang lainnya akan kemudian mengakses ya rumah tersebut ya, baik sebagai tamu ataupun mungkin sebagai orang-orang yang kemudian memang tinggal di situ ya, tambahan tinggal di situ gitu ya. Nah, ada 4. Yang pertama rumah syar'i, yang kemudian yang kedua ibadah, fungsinya sebagai ibadah, yang ketiga rumah yang berfungsi sebagai adab sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang keempat rumah kreativitas. Ya, kita lihat yang pertama rumah syar'i. Rumah syar'i yang dimasukkan dalam rumah syar'i itu adalah rumah yang ditata, diurus, dijaga, ya, sesuai dengan syariat, agar rahmat Allah turun di rumah kita, gitu ya. Jadi rumah yang kemudian memang penataannya dan pengelolaannya itu harus kemudian sesuai syariat. Bagaimana kita menata agar rumah itu memang tidak ada lukisan-lukisan yang tidak menjadikan hal-hal yang malaikat itu nggak mau masuk gitu ya. Karena apa? Siapakah yang mengirim rahmat Allah? Ya malaikat. Ya, maka kemudian bagaimana rumah kita harus sering-sering ya, sering-sering mempunyai tamu malaikat yang mengirimkan rahmat pada rumah kita. Gitu ya. Dan penataannya nggak udah patung gitu kan. Kadang-kadang ada ini ya, kalau souvenir itu kan kecil-kecil itu kan ada yang kemudian berbentuk patung atau mungkin ada kayak singa yang bener-beneran gitu ya, yang kemudian diawetkan itu, atau burung itu, atau apapun begitu ya. Nah itu maka kemudian kita berhati-hati untuk itu ya, karena malaikat memberi rahmat, mengantarkan rahmat yang akan masuk gitu ya. Nah di samping kemudian tadi penataan barang-barang ya, bagaimana fungsi rumah itu kita fungsikan bukan hanya untuk kebaikan kita semata. Bagaimana agar rumah itu karena turunnya rahmat itu menjadi tempat untuk majelis ilmu gitu. Kalau kita tidak bisa menyampaikan, maka kita menjadi muhibbin, orang yang mencintai ilmu. Dengan apa? Menyediakan rumah kita itu untuk kemudian tempat-tempat majelis taklim, majelis keilmuan. Kita ngundang guru, gitu ya. Mungkin kita ngundang teman-teman bersama-sama, ayo belajar, belajar membaca Al-Quran bersama-sama di rumahku, tak sediakan guru, tak undangkan, dan lain sebagainya. Nah, ini efek dari rumah yang ditata secara syar'i ini, itu akan menenangkan dan menyenangkan. Ya, akan menenangkan dan menyenangkan rumah itu. Karena kalau efek dari rahmat Allah turun itu, ya maka penghuni rumahnya itu akan kemudian semakin bergembira, akan semakin baik dengan yang lainnya, gitu ya. Akan semakin grafik kebaikannya itu bertambah, ya, grafik kebaikannya itu bertambah. Nah, ini maka teman-teman bisa kemudian melihat gitu ya, mencermati bagaimana di rumahnya itu. Menyenangkan ya, rumah itu menyenangkan, meskipun sederhana ya, atau mungkin kecil, ditata dengan sangat sederhana, tapi itu akan menyenangkan karena tadi ya, rumah itu adalah rumah ilmu, ditata dengan syariat yang sesuai dengan ketentuan Allah. Kemudian yang kedua, rumah yang berfungsi sebagai ibadah atau rumah ibadah. Nah, rumah ini ya adalah rumah yang seluruh rumah tangganya, seluruh anggota keluarganya itu
itu mempunyai sentra kegiatan menyempurnakan sujud. Ya. Jadi bagaimana di rumah itu ya sebaiknya memang ada tempat untuk khusus sujud, musola gitu ya. Kalau tidak ya bisa digunakan bagaimana di tata letak kamar, tata letak sudut-sudut itu ada memang tempat-tempat untuk lebih banyak menghadirkan hati kepada Allah. Ini akan kemudian menjadikan orang itu diberikan memunculkan jiwa kasih sayang kepada yang lainnya. Dari mana? Dari efek memperbanyak sujud, dari efek memperbanyak penyempurnaan ibadah kepada Allah. Nah, itu akan menimbulkan itu. Nah, dan juga sayang juga daya pelihara kebaikan gitu. Ini ketika seorang itu dia memperbanyak ibadah kepada Allah. Contohnya ketika seseorang itu di rumahnya memperbanyak membaca Al-Qur'an. Padahal di dalamnya itu ada ayat-ayat petunjuk-petunjuk Allah dalamnya. Ya. Kalau tuh orang nggak ngerti artinya saja misalkan, memperbanyak terus begitu ya. Maka ada minimal ya kalau dia sudah rutin baca, itu ada rasa nyaman, tenang. Nah, orang yang nyaman, tenang ini maka rasa sayang kepada orang lain itu akan muncul. Apalagi kalau kemudian orang itu mengkaji setiap hari minimal 2 ayat per hari. Ya, minimal bagaimana kemudian mengikuti kajian lah. Kalau enggak kemudian bisa membaca sendiri tafsirnya, bagaimana mengikuti kajian yang kemudian ada membedah ayat-ayat minimal 2 ayat per hari, itu akan kemudian menjadikan orang paham. Oh, ya. Ternyata yang kemudian saya baca setiap hari itu maknanya seperti ini. Oh, saya harus seperti ini, gitu ya. Ya, petunjuknya seperti ini. Ya, maka ketika kita itu mau sholat lah, misalkan sholat tahajud, kita mulai dari sholat tahajud. Rasulullah SAW ya ketika sholat tahajud, sholat qiyamul lail, itu beliau mempelajari, beliau itu kemudian ketika sholat ya, pernah sholat dengan surat Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Al-Maidah, gitu. Nah, kemudian Ali Imran, ya Ali Imran. Nah, ketika bertemu dengan ayat-ayat tentang kebaikan-kebaikan, beliau mohon kebaikan itu untuk dirinya dan untuk umatnya. Ketika kemudian itu tentang ancaman, beliau bertawud, minta perlindungan Allah. Nah, bagaimana Rasulullah bisa seperti ini? Ya karena memahami apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka langkah kita untuk mengikutinya minimal kita membaca tafsirnya. Ya, apa surat yang akan kita baca? Karena apa? Ketika kita membaca surat di dalam Al-Quran, ayat-ayat yang kita baca itu sebenarnya adalah terkait dengan solusi dari masalah yang kita alami. Jadi jangan kemudian ketika kita baca sholat ya, ayatnya itu aja boleh, tapi sebenarnya kita tuh punya sarana yang diberikan oleh Allah. Apa? Ayat-ayat sekian banyak ya, 30 juz dalam Al-Qur'an itu sebenarnya di dalamnya itu solusi-solusi. Sebenarnya ayat-ayatnya membangun kita. Ya. Memberikan solusi dari permasalahan, juga membangun kita untuk menjadi berkarakter yang lebih baik lagi, semakin tinggi itu sebenarnya ada di situ. Gitu ya. Nah, cuma permasalahannya karena kita nggak ngerti ya, kemudian kita membaca apa yang kita hafal terus gitu ya. Ada nggak ada perubahan-perubahan? Padahal apa? Semuanya sudah tersedia, petunjuk Allah semuanya sudah tersedia. Dari dalam sebuah film ini, Osman, itu ada seorang pendeta yang menculik anak-anak itu. Takfur ya, penguasa yang mencuri anak-anak itu kemudian mendidik selama 8 tahun. Pendidikan itu selama 8 tahun itu kemudian dievaluasi. Mendidik alam mereka, bukan acara Islam, padahal itu sebenarnya anak-anak Muslim ya. Apa? Anak tadi mengatakan, apa yang kamu pelajari dari ayat-ayat di Alkitab? Dia mengatakan,
seseorang manusia tidak bisa hidup dengan sepotong roti, tapi hanya bisa hidup dengan kata-kata Tuhan. Ya, saya ulang lagi, seorang manusia tidak bisa hidup dengan sepotong roti, tapi tidak bisa hidup dengan tidak bisa hidup dengan sepotong roti, tapi hanya bisa hidup dengan kata-kata Tuhan. Artinya apa? Ya, ketika manusia, ya, dia hidup dengan hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari, bisa makan, bisa minum, bisa ada tempat tinggal, gitu ya, bersenang-senang, gitu ya. Maka kalau di dalam Al-Quran itu namanya kal an'am, itu binatang bukan manusia. An'am itu binatang ternak. Binatang ternak itu kan ada dua kegiatan, satu makan minum, dua bersenang-senang dengan pasangan yang dia gonta-ganti, mana yang dia senangi gitu. Dan itu sah-sah saja karena apa? An'am, ternak diternakkan begitu ya, bukan manusia. Tapi manusia dia nggak akan bisa hidup dengan begitu. Ya, kalau manusia itu kemudian hidup hanya memenuhi kebutuhannya sehari-hari begitu ya. Dan kebutuhan sehari-hari adalah kebutuhan yang terlepas dari fisik, perut dan semua kebutuhan fisik, maka ya kalau di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-A'raf ayat 179 dikatakan sebagai kal an'ami balhum aldal. Seperti binatang ternak. Bahkan lebih lebih sesat lagi, karena lebih jelek lagi kualitasnya. Karena apa? Manusia bisa, dia lebih dolim, lebih sesat, lebih buruk dari binatang ternak melakukan apa yang dilakukan. Binatang ternak nggak pernah kemudian dia bersenang-senang kawin dengan sesama jenis, nggak pernah. Coba lihat ini ayam, ya, bebek yang mungkin jenengan punya atau tetangga yang punya, ya ini tidak pernah kemudian mereka kawin dengan sesama jenis. Tapi manusia bersenang-senang, kemudian mereka bahkan menginginkan dalam rumah itu dengan berpasangan dengan sesama jenis. Nah, untuk bilang artinya di sini balhum abal. Ya, itu dimulai dari mana? Dimulai dari hidup dengan sepotong roti tadi, gitu ya. Nah, maka untuk bilang mindalik kita harus bervisi besar, kita harus kemudian mempunyai keinginan untuk membangun ya negeri ini dimulai dari rumah kita, gitu ya, sehingga kemudian kita akan menjadi pribadi yang memang benar-benar manusia merdeka, gitu ya, bukan seperti Al-An'am tadi. Nah, gini, teman-teman, di dalam surat Al-Baqarah ya ayat 21 Allah sudah menyuruh kepada kita semuanya, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia. Nah, ini petunjuk kepada semua manusia. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nasu ubudu, beribadahlah. Rabbakum, kepada yang menciptakan kamu, yang melihara kamu, yang menjaga kamu, yang memfasilitasi semua kebutuhanmu, gitu ya. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakanmu, walladzina min qablikum, dan yang orang-orang sebelummu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Artinya, ketika seseorang itu beribadah kepada Allah, maka Allah akan menambahkan atau mungkin memunculkan ketakwaan kepadanya, di mana orang yang bertakwa itu pasti akan selamat. Gitu. Ya, lanjut. Ya, kemudian yang ketiga, ya, rumah yang berfungsi sebagai rumah adab sesuai sunnah Rasulullah SAW. Apa itu? Adalah semua dijadikan rumah itu seluruh anggotanya itu menghidupkan sunnah yang ada, yang dicontohkan, yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga semuanya itu sibuk. Kalimatnya itu sibuk, ya, sibuk beramal soleh. Jadi misalkan orang yang mau masuk rumah, peluk salam, ya kan? Artinya salam itu sangat luar biasa sekali ya. Assalamualaikum, ya, itu aja. Ya, atau kemudian assalamualaikum warahmatullahi, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu ya, kepada penghuni rumah. Dia orang yang kemudian salam itu mengharapkan seluruh yang ada di dalam rumah itu keselamatan dunia akhirat. Barang-barangnya selamat, apa yang dimiliki yang selamat, itu ya, dijaga oleh Allah. Bahkan
keselamatan dia agar nggak kemudian masuk api neraka. Dia mengharapkan itu. Coba bayangkan kalau di antara kita beruluk salam. Betapa kemudian rasa kasih sayang itu semakin muncul karena ada kita menghidupkan adab di dalam rumah tangga kita, di dalam rumah kita, gitu ya. Warahmatullah, ya, wabarakatuh. Ya, ingin agar rahmat Allah dan barokah itu senantiasa ada pada masing-masing yang kemudian ada di rumah kita. Gitu. Itu makna salam itu sangat biasa sekali ketika kita ketemu. Kenapa kemudian seorang muslim itu ketika bertemu dengan saudara yang uluk salam gitu ya, itu dalam dalam rangka agar masing-masing dari kita itu mengharapkan keberkahan, rahmat, keselamatan kepada saudaranya lain. Maka ketika ada yang marah gitu ya, itu kan kita disuruh uluk salam, assalamualaikum gitu ya, kepada yang marah pada kita. Kalau dia diem, kita doakan orang yang marahi kita, masya Allah, itu dengan suruh uluk salam gitu ya. Nah itu sangat sangat luar biasa sekali. Sudah masuk, kemudian kita seorang yang mau berangkat, gitu kan, mau pergi, sholat 2 rakaat. Kemudian pulang, sholat 2 rakaat. Orang yang kemudian berangkat, sholat 2 rakaat, maka dia akan terhindar dari keburukan. Dan pulang, dia terhindar, seisi rumahnya juga terhindar dari keburukan yang mungkin ikut serta dari dirinya. Gitu. Bayangkan, masya Allah. Ketika kemudian misalkan ya sudah menikah, kan kemudian ada perselisihan, maka setelah itu sholat 2 rakaat agar terhindar dari akibat yang lebih buruk lagi. Atau kemudian ketika sampai rumah mau makan berdoa, setelah selesai makan berdoa, masuk kamar mandi berdoa, keluar dari kamar mandi berdoa, mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa, ada adab-adab mabit ya, adab sebelum tidur sampai kemudian bangun tidur, ya itu sangat efektif ya untuk membentuk seseorang, masya Allah. Itu di dalam keluarga itu, di dalam keluarga itu kemudian akan terbentuk ya, akan benar-benar terbentuk terbangun suasana yang semua orang itu akan disibukkan dengan amal soleh. Nah, semua orang akan disibukkan dengan amal soleh. Nah, ini makanya pentingnya ya seseorang untuk kemudian selalu menjaga ya, dirinya agar melaksanakan adab-adab kenabian. Ya. Adab-adab berinteraksi termasuk dengan adab bertetangga, adab bertamu atau menerima tamu. Nah, itu semuanya ada adab ini ya, itu adalah tata kelola atau rumus atau SOP kita berinteraksi dengan orang lain yang akan menimbulkan karakter baik pada diri kita, gitu ya. Dan masya Allah, Islam itu agama yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena sesungguhnya mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya adalah penuh dengan pengajaran adab lewat doa-doa itu. Bahkan ada doa yang kemudian itu bisa diucapkan ketika kita bercermin ataupun tidak bercermin, itu adalah Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, perbaikilah. Allahumma ahsanta khalqi, perbaikilah akhlakku sebagaimana engkau memperbagus memperbagus fisikku. Penciptaan lengkap, ada wajah yang cantik, ada telinganya, ada tangan yang sempurna, ada kaki yang sempurna, itu sampai sedemikian rupa itu karena sesungguhnya Allah memberikan kepada kita itu agar kita setiap kita berinteraksi itu semakin baik karena Islam itu meningkatkan harkat martabat manusia ya dengan diberikan tadi kebaikan secara terus-menerus gitu. Nah, kemudian yang sini belum selesai ya. Ya, rumah adab itu akan menjadikan seorang itu menjadi teratur, disiplin, bersungguh-sungguh karena Islam itu agama yang teratur. Ya. Kenapa seseorang itu ketika masuk kamar mandi dia harus berdoa gitu. Itu akan teratur. Itu artinya apa? Kamar mandi adalah tempatnya setan, bergema setan.
Bisa jadi ada kamar yang memang setan nggak mau masuk. Padahal bisa masuk di tempat yang lain dia masuk, tapi itu nggak masuk. Karena apa? Sudah dipagari dengan doa. Tapi kalau kamar mandi tempat yang memang benar-benar itu banyak, maka dan berdoa sebelum masuk agar enggak ketika kemudian buang hajat atau mandi dia nggak akan kemudian ikutan. Bahkan ketika orang berpakaian juga begitu. Makan berdoa dulu karena apa? Dia bisa ikutan. Ketika dia bacakan bismillah, dia ikut makan, ikut kemudian masuk ke dalam tubuh kita. Nah, keteraturan itulah yang kemudian akan mengefektifkan teratur, disiplin, dan kita bersungguh-sungguh, maka akan mengefektifkan seseorang itu dengan amal soleh yang terus-menerus semakin banyak. Ya, maka jangan kita jangan harap ya kita itu bisa berdisiplin, misalkan menghafal Al-Quran sekian sekian ayat kalau kita tidak memulainya itu ya dengan kesadaran sungguh-sungguh agar kemudian kita sibukkan sedikit maka terus itu akan kemudian kita akan menyelesaikannya. Nah ini adalah kita berusaha agar di dalam diri kita itu kita mengatur diri kita ini sendiri dengan adab-adab kenabian ya, dengan memprogram, karena kita tuh sudah terbiasa diprogram mulai dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, kita sudah kulino di program kerja, apalagi jam-jam yang adalah aturan-aturan yang kita ikuti. Nah, sementara ketika kemudian itu libur nggak kerja, itu seringkali kemudian menjadi bergeser karena santai, merasa nggak ada keterikatan. Nah, maka coba ikat diri kita dengan adab-adab kenabian itu ya, sehingga kemudian jam-jam itu ya, jam-jam yang kemudian kita kelola itu tadi dengan ibadah, karena rumah ibadah, rumah syariat, kemudian rumah adab kenabian, maka kita akan disibukkan dan bersungguh-sungguh untuk kemudian menjalaninya. Itu enggak kemudian tergantung kepada aturan yang sudah ditetapkan ya, meskipun tetap itu ada gitu ya. Nah, di sini di dalam surat Al-Hujurat ya, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu ya. Sesungguhnya orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka beriman kepada Allah dan tidak ragu. Karena apa? Sungguh-sungguh dalam kehidupannya. Sungguh-sungguh apa? Sungguh-sungguh mengejar amal soleh. Gitu. Oh, aku nanti sampai rumah, aku membaca Al-Quran. Oh, nanti aku sampai rumah, aku membaca buku yang agar itu tuh kemudian menjadikan saya bertambah pemahaman saya, gitu ya, keislaman saya. Saya akan kemudian membersihkan ini. Nah, itu namanya bersungguh-sungguh. Malam yartabu wajahadu bi amwalihi wa anfusihim fi sabilillah, dan berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, inilah orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur gitu. Kemudian yang fungsi yang terakhir adalah rumah kreativitas. Rumah kreativitas ini itu akan muncul ketika fungsi pertama, kedua, ketiga itu sudah dibangun, ya, sehingga kemudian terbangun kebiasaan untuk bersungguh-sungguh dan beramal soleh. Nah, maka akan terbentuk karakter yang konstruktif kebaikan. Maka akan banyak gagasan untuk membangun masa depan sehingga rumah itu menjadi sentra kebaikan untuk masyarakat. Nah, dimulai dari ya cita-cita yang besar, cita-cita yang tinggi yang ada pada kita ya. Aku mau berfungsi atau berperan sebagai apa? Dengan latihannya di rumah gitu ya. Dan mengelola rumah ya. Nah, maka di situ karakter yang dibutuhkan seorang untuk menjalankan peran dari visi besar itu akan kemudian diberikan oleh Allah karena kita bersungguh-sungguh tadi teratur, disiplin, dan bersungguh-sungguh di dalam mengelola rumah kita, insyaallah gitu. Nah, demikian teman-teman yang dirahmati Allah, materi kita hari ini. Insya Allah 2 pekan lagi kita akan kemudian lebih menajamkan kepada bagaimana pembentukan karakter-karakter yang harus dipunyai berikutnya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Bu Aina sudah memaparkan ya, tapi bagaimana tugas kita gitu ya, peran kita sebagai ratu rumah tangga, calon ratu rumah tangga, bisa kita mulai dari sekarang gitu ya. Mungkin dari yang disampaikan tadi sudah tergambar banyak hal yang akan kita lakukan sehingga
monggo nanti bisa dimulai diaplikasikan, dan harapannya ke depan kita bisa benar-benar menjadikan rumah-rumah kita menjadi cahaya gitu ya untuk lingkungan sekitar kita. Nggih, dari materi yang disampaikan tadi barangkali ada yang ingin ditanyakan atau sudah jelas? Oke, nanti insya Allah akan kita share nggih, slide materinya dan juga rekodnya gitu ya di grup, nanti bisa bisa disimak lagi begitu. Ya, alhamdulillah terkait dengan masalah teknis juga, insya Allah kita akan bertemu kembali 2 pekan yang akan datang. Semoga bisa lebih maksimal lagi untuk segala sesuatunya kita siapkan nggih, 2 pekan yang akan datang untuk bisa bergabung lagi di kajian muslimah. Oke, barangkali demikian untuk agenda kajian muslimah pada kesempatan kali ini. Sebentar Bu. Oh nggih, Bagi teman-teman yang akan bertanya, silahkan bisa japri saya terkait materi ya yang saya sampaikan ya, baik materi yang dulu maupun materi yang akan datang. Oke, silahkan. Termasuk bagaimana bisa saya secara khusus pendampingan bagi yang akan menikah begitu ya. Apa-apa aja yang kemudian dibutuhkan dan kondisi saat ini terkait persiapan pernikahan, meskipun memang belum ada calonnya, memang harus begitu, bukan kemudian sudah ada calon nembe siap-siap, wah ini kesusu gubrak sana gubrak sini, tapi nggak apa-apa, memang kondisinya ketika kondisinya memang seperti itu ya kemudian kita ini kan, tapi kalau memang kondisinya memang belum, kita berbekal itu lebih baik sehingga ya kita akan mendapatkan insya Allah diberikan yang terbaik dari Allah, begitu Bu Mimit. Nggih. Monggo, alhamdulillah dibuka ya kesempatan untuk semuanya. Tentunya ini menjadi satu peluang gitu ya untuk kita bisa menyempurnakan diri lebih maksimal lagi, karena Bu Aina siap gitu ya untuk bisa mendampingi teman-teman semua yang mau mempersiapkan diri gitu ya untuk menikah, meskipun tadi calonnya belum ada gitu ya, dan semoga bisa disegerakan oleh Allah. Tugas kita adalah memantaskan diri begitu. Oke, nanti bisa japri langsung ke Bu Aina, karena kalau di sini mungkin juga kurang leluasa ya. Nanti monggo kita persilahkan begitu. Oke, ada yang ingin disampaikan lagi sebelum kami akhiri? Cukup nggih? Oke. Baiklah, marilah kita akhiri agenda kajian muslimah pada siang hari ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam memandu acara pada siang hari ini terdapat banyak sekali kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.